Selamat datang di channel ini. Rasul Paulus lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi di Tarsus, saat ini bernama Turki. Ia meninggal sekitar tahun 62-64 Masehi di Roma. Paulus adalah salah satu tokoh utama dalam penyebaran agama Kristen setelah kematian Yesus Kristus. Karena dia tidak berasal dari kalangan 12 rasul utama, banyak orang yang tidak memberi rasa hormat seperti yang mereka berikan kepada Petrus, Yakobus, atau rasul lainnya. Maka dari itu, Paulus terpaksa berjuang melalui caranya sendiri. Saat ini kita mengenal Paulus melalui surat-suratnya yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap agama Kristen. Melalui karya-karyanya, Paulus menjadi salah satu pemimpin agama terbesar sepanjang sejarah. Dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru, 14 kitab adalah surat-surat Rasul Paulus. Tidak hanya itu, kitab Kisah Para Rasul juga membahas tentang kehidupan dan karya Paulus. Jadi, setengah dari Perjanjian Baru dalam Alkitab adalah kontribusi seorang Paulus dalam mewartakan karya keselamatan. Paulus adalah seorang Yahudi berbahasa Yunani. Tempat kelahiran Paulus, Tarsus, adalah sebuah kota besar di Kilikia bagian timur, sebuah wilayah yang telah dijadikan bagian dari provinsi Romawi di Syria. Dua kota utama di Suriah, Damaskus dan Antiokhia, adalah dua kota penting dalam kehidupan dan surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ini ditulis dalam bahasa Kione atau bahasa Yunani umum, bukan dalam bahasa Yunani sastra yang elegan. Hal ini bertentangan dengan beberapa pandangan bahwa Paulus adalah seorang bangsawan. Paulus, yang sebelumnya dipanggil Saulus, menghabiskan sebagian besar paruh pertama hidupnya untuk menganiaya gerakan Kristen yang saat itu baru lahir. Motivasinya tidak diketahui, namun nampaknya motivasinya terkait dengan paham Farisinya. Penganiayaan yang dilakukan Saulus melibatkan perjalanan dari sinagoga ke sinagoga dan mendesak agar orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias dihukum. Dalam perjalanan ke Damaskus, Saulus mendapat penglihatan yang mengubah hidupnya. Dalam Galatia 1 ayat 16, Allah menyatakan putranya kepadanya. Lebih khusus lagi, ia menyatakan bahwa telah melihat Tuhan. Setelah peristiwa itu, Saulus bertransformasi menjadi Paulus, Rasul Tuhan yang mewartakan kabar gembira ke penjuru dunia. Ia kemudian pergi ke Arab, kemungkinan ke Coele Suriah, sebelah barat Damaskus. Setelah itu, Paulus kembali ke Damaskus dan 3 tahun kemudian dia pergi ke Yerusalem untuk berkenalan dengan para rasul di sana. Setelah pertemuan ini, Paulus memulai misi ke barat, pertama-tama ke negara asalnya di Syria dan Kilikia. Selama 20 tahun berikutnya, Paulus mendirikan beberapa gereja di Asia Kecil dan setidaknya 3 gereja di Eropa, termasuk gereja di Korintus. Penglihatan yang dialami Paulus telah menjadi titik balik bagi perjalanan hidupnya, dari seorang yang menganiaya pengikut Kristus, menjadi seorang rasul yang mewartakan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Dalam menjalankan misinya, Paulus sadar bahwa khotbahnya kepada orang bukan Yahudi menimbulkan isu bagi umat Kristen di Yerusalem yang berpikir bahwa orang bukan Yahudi harus menjadi Yahudi agar bisa bergabung dalam kelompok Kristen. Untuk menyelesaikan masalah ini, Paulus kembali ke Yerusalem dan membuat kesepakatan. Disepakati bahwa Petrus akan menjadi rasul utama bagi orang Yahudi dan Paulus menjadi rasul utama bagi orang bukan Yahudi. Ia mewartakan Yesus terutama kepada orang-orang di luar Yahudi. Pada akhir tahun 50-an, Paulus kembali ke Yerusalem dengan serta membawa beberapa orang bukan Yahudi yang bertobat. Di sana dia ditangkap karena membawa seorang non-Yahudi terlalu jauh ke kawasan Bait Suci. Dari serangkaian persidangan, dia dikirim ke Roma. Tradisi Kristen di kemudian hari mendukung pandangan bahwa dia dieksekusi di sana, sebagai bagian dari eksekusi orang Kristen yang diperintahkan Kaisar Romawi Nero setelah kebakaran besar di kota itu pada tahun 64 Masehi. Paulus percaya bahwa penglihatannya di Damsyik membuktikan Yesus adalah Mesias, Putra Allah, dan bahwa dia akan segera kembali. Paulus berpikir bahwa tujuan dari wahyu Tuhan ini adalah untuk menunjuk dirinya berkhotbah di antara orang-orang bukan Yahudi. Pada surat-surat terakhirnya, Paulus menggambarkan posisinya dalam rencana Tuhan. Pandangan Paulus membalikkan pemahaman tradisional mengenai rencana Allah, yang menyatakan Israel akan dipulihkan sebelum bangsa-bangsa lain bertobat. Misi kepada orang Yahudi relatif tidak berhasil, akan tetapi Allah telah memimpin Paulus melalui Asia Kecil dan Yunani, yang adalah bukan Yahudi, dengan keberhasilan. Dalam pandangan Paulus, rencana Allah tidak dapat digagalkan. Ia menyimpulkan bahwa rencana itu berjalan dalam urutan yang terbalik. Pertama bagi orang bukan Yahudi, kemudian bagi orang Yahudi itu sendiri.
Meskipun Paulus telah mempertobatkan beberapa orang Yahudi, misinya ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi yang merupakan mayoritas dari orang-orang yang bertobat. Bagi Paulus, orang-orang non-Yahudi yang bertobat dapat bergabung dengan umat Allah di akhir zaman tanpa menjadi Yahudi. Dia berargumentasi dengan keras bahwa iman kepada Kristus adalah satu-satunya syarat bagi orang bukan Yahudi, bukan semata-mata karena hukum Yahudi. Paulus mendamaikan hukum Yahudi dengan iman Kristen dengan menggunakan kata-kata Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Paulus menyatakan bahwa perintah ini merupakan penggenapan seluruh hukum Yahudi. Dia yakin bahwa orang-orang bukan Yahudi yang bertobat tidak diwajibkan menerima sunat dan banyak bagian hukum lainnya. Akan tetapi, ia juga tidak merumuskan sebuah prinsip yang mengharuskan orang-orang untuk menaati sebagian hukum Yahudi atau sebaliknya. Bagi Paulus, segala sesuatu yang tidak berguna untuk keselamatan tidak ada gunanya. Teknik Paulus dalam memenangkan hati orang-orang bukan Yahudi tidak diketahui secara pasti, namun kemungkinannya adalah dengan menyampaikan ceramah di tempat-tempat umum. Kemungkinan lainnya adalah Paulus yang mengakui bahwa dia bukanlah orang yang fasih berbicara, menghabiskan waktunya untuk membuat tenda, mengerjakan kulit, dan ketika mempunyai sesuatu yang menarik untuk dikatakan, orang-orang akan mampir dari waktu ke waktu untuk mendengarkan dan disitulah Paulus mewartakan tentang Yesus Kristus. Itu hanya salah satu kemungkinan teknik pewartaannya. Paulus ingin terus melanjutkan perjalanan ke barat. Selama 2 abad pertama Kekaisaran Romawi, perjalanan di sana menjadi lebih aman dibanding sebelumnya. Paulus dan rekan-rekannya seringkali berpergian dengan kapal. Akan tetapi, sebagian besar waktu mereka dihabiskan dengan berjalan kaki. Kadang mereka berkelimpahan, namun seringkali mereka juga kelaparan. Ia berusaha menjaga semangat para pengikut Kristus lainnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka melalui surat dan dengan mengirimkan 1 atau lebih asistennya, khususnya Timotius dan Titus. Dalam surat-suratnya, Paulus digambarkan sebagai sosok manusia yang luar biasa. Ia berdedikasi, penuh kasih sayang, emosional, terkadang kasar dan pemarah namun pandai dan cerdik, luas dalam argumentasi, dan yang terpenting adalah komitmennya yang tinggi dan penuh semangat kepada Tuhan Yesus Kristus dan misinya sendiri. Beruntung bagi kita, setelah kematiannya, salah satu pengikutnya mengumpulkan beberapa surat dan menerbitkannya sehingga kita pun merasakan apa yang telah diwartakan oleh Paulus mengenai Yesus Kristus. Dalam surat-suratnya, Paulus mewartakan tentang kematian, kebangkitan, dan ketuhanan Yesus Kristus. Dia menyatakan bahwa iman kepada Yesus menjamin suatu bagian dalam hidupnya. Menurutnya, mereka yang dibaptis dalam Kristus dibaptis dalam kematiannya dan dengan demikian mereka lepas dari kuasa dosa. Kristus mati agar orang-orang beriman bisa mati bersamanya dan hidup bersamanya. Kebangkitan Kristus juga menjadi hal yang paling penting. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus mengungkapkan bahwa sejak Yesus dibangkitkan, dia akan kembali untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya pada saat hari penghakiman terakhir. Kebangkitan Kristus berhubungan dengan janji keselamatan bagi orang percaya. Paulus mengajarkan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan pula ketika dia kembali, sementara mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa dan tinggal bersama dia untuk selama-lamanya. Ayat-ayat ini dan banyak ayat lainnya dari surat-surat Paulus mengungkapkan inti pesan Kristiani, yakni yang pertama adalah Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yang kedua adalah Kristus disalibkan dan bangkit untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga adalah Kristus akan segera kembali. Yang keempat adalah mereka yang menjadi milik Kristus akan tinggal bersama dia untuk selama-lamanya. Dan yang kelima adalah nasihat untuk hidup dengan moral yang tinggi. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu tetap sehat dan tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanannya, Paulus seringkali menempatkan orang-orang yang bertobat dalam situasi yang tidak nyaman. Paulus tidak meminta mereka untuk mempercayai banyak hal yang secara konsep dibilang sulit dan rumit. Keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar mendapat tempat bagi orang-orang di luar Yahudi. Pada abad pertama, banyak orang kafir menganggap mitologi Yunani kurang memiliki konsep intelektual dan moral, dan oleh karena itu menggantinya dengan konsep Kristiani tidak terlalu sulit. Kepercayaan bahwa Allah mengutus putranya mendapat tempat dalam konsep orang-orang ini. Kehadiran Roh Kudus juga sejalan dengan pandangan umum bahwa kekuatan spiritual dapat mengendalikan alam dan peristiwa. Beberapa aspek etika seksual menjadi penting antara Paulus dan orang-orang yang berpindah agama saat itu.
Rasul Paulus secara tegas menentang daftar panjang praktik seksual seperti prostitusi, homoseksual, hubungan seksual sebelum menikah, dan lain-lain. Oleh karena itu, Paulus seringkali merujuk pada etika seksual dalam surat-suratnya. Pandangan Paulus terhadap aktivitas homoseksual dan perceraian pada umumnya sejalan dengan etika seksual Yahudi. Pandangan lainnya adalah berkaitan dengan hidup selibat. Pilihan Paulus untuk hidup selibat membantu membangun sistem moralitas dalam kekristenan Barat yang bertahan tanpa tantangan hingga masa reformasi Protestan. Para petinggi gereja sepenuhnya adalah mereka yang hidup selibat. Seperti orang Yahudi lainnya, Paulus adalah seorang monoteis yang percaya bahwa Tuhan Israel adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Ia juga percaya bahwa alam semesta memiliki berbagai tingkatan dan dipenuhi makhluk spiritual. Alam semesta mencakup bumi, surga atau Firdaus, dan makhluk yang disebut malaikat, pemerintah, penguasa, dan setan. Paulus percaya, pada saat yang tepat, Allah Israel mengutus putranya untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Pada awalnya, Yesus hanya dipanggil Yesus, dia disebut sebagai Yesus dari Nazaret atau Yesus anak Yusuf. Selama hidupnya, murid-murid menganggapnya sebagai Mesias, yakni Kristus dalam terjemahan Yunani, yaitu orang yang diurapi untuk memulihkan bangsa Israel. Setelah kematian dan kebangkitannya, para pengikut sering menyebutnya sebagai Mesias. Mereka juga menyebutnya sebagai anak Allah. Paulus adalah orang yang paling bertanggung jawab atas meluasnya penggunaan kata Kristus seolah-olah itu adalah nama Yesus dan bukan sebuah gelar. Paulus seringkali menyebut Yesus sebagai Yesus Kristus, Kristus Yesus, atau Kristus. Dalam semua kasus, kata Kristus digunakan seolah-olah adalah bagian dari nama Yesus. Menurut Paulus, semua manusia telah diperbudak oleh dosa. Bagi Paulus, pertobatan saja tidak cukup untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Manusia harus dikuburkan bersama Kristus melalui baptisan. Kata yang paling umum untuk pertobatan bagi Paulus adalah iman, yaitu iman kepada Kristus. Kehidupan yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bagi Paulus, bahasa yang lebih alami ketika ingin menggambarkan perpindahan orang percaya dari kuasa dosa ke kuasa Kristus adalah mati bersama Kristus, dibaptis dalam Dia, dan menjadi satu dengan Dia. Paulus juga yang memberi gagasan tentang tubuh Kristus. Mereka yang ada di dalam Kristus akan diubah menjadi tubuh rohani seperti Kristus ketika Dia datang kembali. Paulus berpikir bahwa keanggotaan dalam tubuh Kristus benar-benar mengubah manusia sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan itu. Mereka yang mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan mengambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Pengaruh Paulus yang terbesar dalam sejarah kekristenan berasal dari surat-suratnya, yang merupakan bagian dari kitab Perjanjian Baru yang paling berpengaruh setelah Injil. Pernyataan kristologis dalam surat-suratnya sangat penting dalam perkembangan teologi Kristen. Paulus mengembangkan ekspresi yang kuat mengenai hubungan manusia dengan yang ilahi dalam gagasannya tentang iman sebagai komitmen total kepada Kristus, tentang orang Kristen yang membentuk tubuh mistik Kristus, dan tentang baptisan sebagai satu pribadi dengan Kristus. Paulus adalah seorang ahli debat dan polemik, meskipun cara argumentasi yang ia gunakan seringkali membuatnya sulit dipahami oleh pembaca modern. Surat-surat Paulus menjadi sangat penting karena mengungkapkan aspek-aspek kuat dari kepribadiannya, terutama semangat dan dedikasinya. Paulus menyadari bahwa dia telah menderita demi Kristus untuk mendapatkan Kristus. Dalam surat-surat terakhirnya, dia merangkum komitmen totalnya dan keyakinan penuhnya kepada Allah dan Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Akankah kesukaran, atau kesusahan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak, dalam semua hal ini kita lebih dari pemenang melalui Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin, bahwa baik maut maupun kehidupan, atau apapun juga segala sesuatu yang diciptakan, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teladan komitmen dan kesediaan untuk menderita dan mati dari Paulus, perlu kita hayati sebagai pengikut Kristus. Semangat yang mendalam dan dedikasi total merupakan bagian warisan abadi dari kehidupan dan surat-surat Paulus. Demikian pembahasan kita mengenai Rasul Paulus, salah satu rasul paling berpengaruh dalam perkembangan agama Kristen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Salve!